orang yang berzodiak Sagittarius masuk di bulan Agustus adalah kehidupan di masa-masa tenang ya, masa aman damai ya gitu ya. Nah, jadi di sini apa yang dilakukan sah-sah saja karena bisa ada kemajuan dan juga ada perkembangan pesat. Walaupun memang tidak terlalu meninggi ataupun terlalu meningkat ya, terlalu berkembang pesat. Jadi bisa ya mendapatkan usaha dari harapan dan hari hasil yang pencapaian yang Anda inginkan gitu. Jadi di bulan 8 ini ada sesuatu harapan, adapun sesuatu tanggung jawab yang dipikul itu bisa dilakukan secara bersamaan ataupun secara kebersamaan dengan ataupun gotong royong dengan lingkungan sekitar Anda ya. Ada juga yang dukungan dari orang tua ataupun orang lain atau orang terdekat yang bisa membantu Anda memberikan uluran tangan ataupun bantuan kepada kalian semua ya. Jadi orang yang berzodiak Sagittarius itu masa-masa tenang dan ada masa-masa baik yang bisa dihadapkan. Sesuatu aura juga lumayan asalkan ya bisa dilakukan dengan penuh kebaikan dan penuh dengan kebajikan dan ditandai ataupun ada urusannya dengan berdana, bersosialisasi dengan baik dan banyak berdoa dengan Tuhan Allahmu. Halo teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe ya, supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang berzodiak Sagittarius. Evan Jaya kini hadir untuk Anda semuanya ya. Tetaplah bersemangat dan nikmati hasil ramalan ini walaupun durasinya sangat pendek sekali ya. Nah, jadi teman-teman sini untuk zodiak Sagittarius bagaimana kita akan mengambil getaran hasil ramalan positif ya yang sangat kuat yang bisa saya rasakan dari kartu dan sambil saya menerawang ya supaya saya bisa merasakan bagaimana tindak tanduk yang sebetulnya yang bagaimana Anda jalankan dalam kehidupan di bulan 8 ya. Anda harus benar-benar lebih ekstra relaksasi, santai dalam melakukan sesuatu ya. Anda kerjakanlah dengan sebaik mungkin dan Anda lakukanlah yang bagaimana Anda kerjakan dan Anda terima. Jadi apapun yang Anda lakukan, lakukanlah dengan baik dan dengan sepenuh hati ya. Oke teman-teman sini kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik, kita akan mengambil kartu untuk memulai ramalan. Dengan kartu pertama, ini lika-liku kehidupan yang Anda jalankan itu tujuan yang Anda harapkan penuh dengan kesabaran ya di sini ya. Di sini penuh dengan ketegasan dan harapan yang Anda capai bisa Anda dapatkan di sini, tapi di sini Anda harus dilakukan dengan secara perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan tapi pasti bisa mendapatkan harapan yang baik. Nah, jadi di sini ada bentuk kerjasama yang cukup baik. Hanya saja di sini ya di Anda lakukannya dengan ekstra hati-hati dan Anda kerjakanlah dengan semampu Anda di bulan Agustus ya. Nah, jadi di sini Anda harus bisa menjiwai apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lakukan, penuh dengan tanggung jawab yang baik ya. Nah, jadi di sini kehidupan Anda tuh harus penuh dengan ketegasan hati dan jangan mengumbar-ngumbarkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu ya. Karena di sini itu bukanlah hal yang baik untuk mendapatkan suatu kebaikan dalam kehidupan Anda ya. Nah, jadi di sini bentuk kehidupan perjalanan hidup Anda itu ada sesuatu yang kurang bagus sekali ya. Karena di sini kan dari kartu pertama sudah menunjukkan bahwa Anda tuh harus pelan-pelan melakukan sesuatu dan Anda harus bisa kerjakan dengan sebaik mungkin ya, harus penuh dengan ketegasan dan Anda jangan bisa iming-iming dan mengharapkan sesuatu yang cukup besar ya. Nah, jadi di sini untuk bentuk pencerahan aura, apa yang Anda respect dengan rasa tanggung jawab yang Anda lakukan itu, di sini kalau saya lihat ya, perjuangan Anda yang Anda lakukan ini selama ini Anda sia-sia saja ya, tidak ada harapan dan kamu ya kurang ada keyakinan ya bahwa Tuhan mempunyai keyakinan ataupun punya rencana lain
untuk kamu ya, ada sesuatu yang indah ya. Tapi di sini Anda menolak, jiwa Anda tuh tidak mau menerima yang namanya Tuhan, dan Anda kurang bisa meningkatkan rasa spiritual yang tinggi ya untuk Anda sendiri ya. Jadi di sini juga kamu ya hidup kamu tuh lebih banyak pasrah dan bisa menerima takdir ya. Nah, jadi di sini ya memang sih tidak ada orang yang menghadang Anda, ya tidak ada orang menghalang-halangi Anda, tapi di sini Anda merasa banyak putus asanya dan Anda kurang yakin gitu loh. Nah, jadi di sini ya bisa dibilang Anda tuh lebih banyak munafik ya, dan Anda hanya ingin menikmati sesuatu yang lebih ya Anda ingin berharap bahwa hanya orang lain yang lebih banyak membantu Anda gitu loh. Nah, jadi kehidupan Anda itu dalam bentuk pencerahan aura dari sisi kartu kedua. Ini sebenarnya bagus sekali, hanya saja Anda tuh ya monoton ya kehidupan Anda, tidak ada perubahan dan tidak ada pergerakan sama sekali ya. Anda lebih banyak iming-iming, banyak ide, banyak pokok, banyak gagasan, tapi Anda lakukan tuh tidak dalam suatu tindakan yang nyata gitu loh. Jadi kehidupan Anda tuh benar-benar susah untuk bisa menggerakkan apa yang bisa Anda dapatkan. Jadi apapun yang Anda jalankan itu hanya seperti itu dan itu saja ya. Jadi sini ya Anda kalau bisa jangan hidup dalam kemunafikan. Anda harus bisa hidup dalam pekerja keras, berusaha ya. Jadi tidak bisa selamanya kita selalu mengharapkan keuntungan ataupun bantuan dari orang sekitar Anda ataupun orang terdekat Anda ya. Karena di sini semuanya itu kita pasti harus bisa lebih banyak mandiri, dewasa dan berdikari ya. Jadi apapun yang Anda lakukan, lakukanlah dengan sebaik mungkin. Jangan merasa bahwa orang lain bisa datang membantu Anda dengan sebanyak yang kamu mau ya. Dan juga di sini kehidupan kamu tuh lebih banyak harus bisa ya membutuhkan pihak orang lain untuk membantu Anda. Anda tuh harus bisa mengesampingkan egonya, keras kepalanya, dan Anda merasa bahwa Anda tidak bisa melakukan segalanya ya. Memang sebanyak itu ya teman-teman, kita punya ide pokok gagasan, kita punya nah itu lebih kurang 40 sampai 60% ataupun lebih kecil dari 40% ya. Jadi apapun yang kita punya, pasti orang lain pasti punya ide yang lebih cemerlang lagi ya. Jadi dari punya kamu, dari teman yang lain ataupun yang lain juga pihak-pihak orang lain kita kalau misalnya kita gabungkan pasti akan membentuk suatu kata seni yang cukup bagus sekali dan sehingga kita bisa melakukan rencana tujuan untuk mendapatkan penghasilan, keuntungan ya. Nah, jadi di sini ya kebanyakan kita pasti harus banyak bersosialisasi, banyak membutuhkan bantu orang lain. Jadi kita baru bisa didukung, barulah kita bisa mempersembahkan sebuah seni kepada orang lain kita seni kita tuh bisa dibeli ataupun diperjualbelikan gitu ya sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan cukup lumayan. Nah, jadi di sini kalau saya lihat ya Anda jangan merasa bahwa diri Anda tuh arogan dan Anda jangan apa ya kesampingkan bahwa diri Anda tuh paling benar dan Anda bisa melakukan segalanya ya karena itu sangat mustahil sekali ya. Dan itu juga di sini apapun yang Anda kehendaki ya sebenarnya sih tidak ada kesulitan yang berarti ya, cuman ya Anda sendiri takut-takut dalam melakukan sesuatu sehingga ya Anda susah untuk mempunyai ambisi yang besar dan apapun kemampuan yang Anda miliki itu tidak digunakan dengan secara hati-hati gitu ya. Jadi kehidupan kamu itu ya kalau bisa jangan monoton, ada pergerakan dan ada perubahan ya sehingga kamu itu berani melangkah dan Anda mencari bantuan dan mendukung lah ya di situ untuk mencari orang untuk mendukung Anda supaya seni Anda bisa berjalan dengan baik dan baik adanya ya. Nah, jadi di sini dalam segala bentuk pencerahan aura ya, apapun yang Anda lakukan ya dalam Anda lakukan jika Anda percaya Anda bisa lakukan yang terbaik, Anda lakukanlah pencerahan aura ya, Anda buatlah diri Anda itu lebih kembali normal, Anda cari saya supaya saya bisa membantu Anda membangkitkan lagi kembali spiritual Anda kepada Tuhanmu dan Anda lakukan yang lebih baik lagi dan lebih lancar ya ke depannya ya. Itu juga nanti Anda bisa melakukan semua tahap rencana itu bulan demi ke bulan gitu ya. Jadi Anda lakukannya itu setahap demi setahap ibaratnya begitu. Jadi Anda lakukannya dengan tekad kemampuan, dengan tekad kemauan, usaha kerja keras, ya Anda barulah bisa melakukan rencana itu ya dari sekarang, tapi Anda lakukanlah dengan setahap demi setahap ya. Uh, tiap bulan gitu, bulan ke bulan gitu ya. Jadi ibaratnya Anda step by step Anda lakukanlah secara perlahan nanti bisa Anda mendapatkan hal yang baik ya dari segala kemudahan juga akan diberikan semua keberhasilan, kemudahan dan rezeki kepada Anda. Asalkan Anda mau bangun dan sadar diri gitu loh.
Terus juga di sini kalau bisa ya saya lihat Anda tuh harus ada sedikit protection ya. Nah, jadi di sini Anda tuh harus sedikit lebih di apa ya? Ada sedikit dikembangkan ataupun didorong sehingga Anda tuh punya ada harapan ataupun keinginan yang cukup lumayan yang bisa Anda dapatkan. Nah, jadi di sini kalau bisa Anda tuh lebih banyak healing ataupun penyembuhan ya. Anda harus bisa membangkitkan diri Anda harus bisa punya hidup normal ya, dan Anda tuh harus bisa melakukan apapun akan memulai sebuah pekerjaan tuh harus dimulai dengan rasa spiritual yang cukup tinggi ya, dan Anda tuh harus punya kehidupan energi yang penuh semangat dan berkobar-kobar, dan Anda hargailah waktu Anda dengan sebaik mungkin karena waktu tidak akan kembali pada waktu yang sama dan Anda tidak akan bisa meminta waktu yang sudah lewat ya, karena waktu itu sangat berharga sekali. Nah, jadi di sini bentuk kehidupan Anda tuh zodiak Sagittarius untuk masuk di bulan 8 benar-benar Anda harus ada rasa tingkatkan spiritual Anda, punya rasa sifat yang cukup baik dan punya ketuhanan ya, punya mendekatkan diri pada Tuhan dan Anda lakukan dengan sebaik mungkin sehingga Anda benar-benar bisa kembali ke zona yang cukup lebih baik dari sebelumnya ya. Oke, Anda bisa catat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 1963 5839. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.